Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dulur-dulur semua sehat selalu, diparingi rezeki yang lancar dan barokah, dan selalu diberikan kelancaran dalam melakukan usaha apapun, dalam melakukan apapun yang diusahakan atau direncanakan. Amin Allahumma amin. Oke dulur, kali ini saya akan membahas apa yuk? Master gain yang saya gunakan di modul MP3 Bluetooth yang saya pernah upload sebelumnya dulur. Simak dahulu modul MP3 Bluetoothnya yang pernah saya upload dulur, biar tidak gagal paham. Untuk barangnya kali ini sudah nggak ada lur, sudah dibawa ownernya. Jadi saya jelaskan lagi bahwa MP3 Bluetooth yang saya pakai itu mempunyai 4 output. Jadi awal mula saya membuat itu gunanya untuk apa yo? Menghindari gini lur. Kalau awam, saya bahas yang awam seperti saya lur ya. Kadangkala untuk cek sound bareng itu kalau main sadap dari mixer kan kadang ada mungkin misalkan ada cek sound bareng 3 orang, 4 orang atau lebih. Tapi saya batasi 4 orang lur. Maksud saya 4 sound system. Kalau pengen cek sound bareng kan misalkan mau dibunyikan bebarengan soundnya, mungkin inputnya pada satu sound. Mungkin inputnya itu yang pastinya inputnya dari satu input. Biasanya kan pakai outputnya itu pakai monitor. Lah kadangkala itu tidak semua sound system atau sound system rumahan itu punya mixernya itu ada monitor atau sadapan dulur atau aux. Dikenalnya sadapan dulur di sini. Lah kan tidak semuanya mempunyai monitor. Jadi mungkin ini saya membuat itu dapat membantu agar tidak ada mungkin setelah dikeluarkan dari mixer itu suaranya over, kadang kurang besar, kadang kebesaran, kadang terlalu besar bass gitu lur. Takutnya gitu. Satu itu lur. Terus lagi ya wis apa lagi? Itu lur. Lah kadangkala kan misalkan saya ini dapat sadapan dari teman saya. Kadangkala saya membuka volume mixer saya itu cuma sedikit saja sudah over punya saya dulu. Kadangkala juga buka banyak masih pelan suaranya. Nah, jadi untuk menghindari hal itu saya membuat modul MP3 Bluetooth yang mempunyai 4 output. Kalau Bluetooth kan kebanyakan itu HP-nya kan ada Bluetooth-nya semua lur. Tapi sudah dilengkapi input luar atau tidak Bluetooth dulur, 2 input. Oke, saya sini akan membagikan cara saya membaginya dulur. Jadi kan awal mula dulur ya. Awal mula itu input itu masuk modul Bluetooth. Saya buatkan anggap saja ini modul Bluetooth dulur. Anggap saja ini modul Bluetooth. Maaf kalau jelek. Modul Bluetooth. Nah, modul Bluetooth ini kan di sini ada soket itu, di dalamnya modul Bluetooth itu ada input, ada out, dan di sini supply. 5 sampai 12 volt DC. Nah, kalau yang biasanya kan kecuali yang saya buat itu kan lur ya. Outputnya wis satu ini lur, outputnya satu ini. Nah, terus saya berpikir bagaimana sih caranya biar misalkan ada jackson bareng orang minta sadapan kita itu tanpa melewati mixer kita. Jadi inputnya itu ibarat itu satu HP itu jadi 4 dulur. Mengakalinya di situ saya. Jadi satu dari 4 output itu hasilnya nanti sama. Jadi tidak ada yang over, tidak ada yang kekecilan.
Nah, jadi gitu lur. Oke, di sini saya ada modul Bluetooth lur. Modul Bluetooth ini outputnya, misalnya Bluetoothnya ini dipakai dulu, pakai Bluetoothnya. Kalau tidak pakai Bluetoothnya kan pakai yang aus itu loh ya. Jadi inputnya itu pakai soket di sini, soket LR. Nah, masuk ke input. Misalkan ini tidak dipakai Bluetooth, tapi eman Bluetooth lek gak digawe dulur. Ini saya bahas jika Bluetoothnya dipakai. Dari HP sudah masuk Bluetoothnya, dan dari modul Bluetooth ini dikeluarkan dulur, masuk ke input rangkaian ini dulur. Sebelumnya saya jelaskan rangkaiannya dulur. Ini saya memakai satu buah IC dual OP amp. Terserah dulur-dulur pakai JRC 4558, 4580 atau 5NE5532. Terserah dulur. Yang penting dual OP amp ini saya pakainya dulur. Oke, di sini kaki 8. Kan hitungnya dari sini lur. Kaki 1 2 3 4 5 6 7 8. Kaki 8 itu positif supply. Dan kaki 4 itu negatif. Kaki 3 sama 5 di jumper jadi ground. Oke dulur, suplainya sudah dibahas. Ini suplainya mulai dari 12 sampai 18 V DC VCT lur. Apa VCT lur? Kalau misalkan dulur-dulur pakai IC JRC 4558 yang di tokoan, kalau di sini ada yang 1500, ada yang 3000, 4000 dulur. Kalau dulur-dulur pakai yang 1500 usahakan 12 VDC saja dulur, dikasih tegangan 100 ohm. Masukan saya dikasih resistor 100 ohm tiap positif dan negatifnya dulur. Oke. Kalau dulur-dulur pakai yang harga 5.000-an lah. Oke lah, 12 sampai 15 itu masih aman. Oke, di sini kaki 12 dikasih kapasitor keramik 47P. Begitupun langsung 12 di jumper dulur ya. Pakai 47P. Terus di jumper lagi pakai 100 kilo ini buat resistor gainya. Disimak ya dulur, biar tidak gagal paham. Soalnya saya menggambar ini tidak langsung saya kasih komponen, saya jelaskan satu persatu. Dimohon untuk menyimak dulur, tidak di skip biar mengantisipasi kegagalan dalam dalam pemasangan komponen. Nah, setelah dikasih 47P dan 100 kilo, selanjutnya kita pindah ke kaki 7 dan 6. Kaki 6 dan 7 dilakukan sama, dikasih 47P dan dikasih resistor gainnya sama 100 kilo. Nah. Oke dulur, selanjutnya kaki 2 ini dikasih Elco 10 mikro. Voltnya bebas mulai 25 volt. Saya biasanya 25 volt dulur. Cari yang kecil biar enak pemasangannya. Kaki positif Elco ini disolder ke kaki 2 IC yang mendapatkan resistor 100K dan 47P. Ke kaki 2 IC dulur. Ini dulur ya. Nah, untuk kaki negatifnya ini mendapat resistor 22 kilo. Nah, ini jadi input lur. Nah, ini berhenti sini wes. Dan outputnya itu dari kaki 1 dikasih Elco 10 mikro juga. Kaki positifnya mendapat IC dulur. Dan kaki negatifnya mendapat resistor lagi 22 kilo. Nah, ini jadi output yang kedua atau yang ke satu, bolak-balik enggak apa-apa lur. Begitupun yang sini dulur. Tadi kan sudah dikasih 47P dan 100 kilo.
Nah, di kaki 6 IC ini dikasih elko 10 mikro juga, dan kaki positifnya elko itu mendapat IC kaki nomor 6 dulur, dan kaki negatifnya mendapat resistor 22 kilo, dan ini menjadi input lur. Dan untuk kaki 7 dulur dikasih elko, begitupun sama dulur, kaki positifnya elko yang terhubung ke IC 10 mikro, kaki negatif elko mendapat resistor 22 kilo. Lah ini jadi output dulur. Dulur terserah dibalik-balik enggak apa-apa, yang penting ini outputnya. Misalkan ini output 1, ini output 2, atau dibalik ini output 1, ini output 2, tidak apa-apa dulur. Untuk inputnya ini yang 22 kilo resistor tadi, ini di jumper dulur. Di jumper sama input yang 22 kilo yang bawah. Di jumper baru ini mendapatkan input dari output modul bluetoothnya dulur, masuk ke sini. Nah, rangkainya gitu saja dulur. Sekarang kita pindah ke permainan potensionya dulur. Oke, di sini saya menggambar 6 potensio. Ini 1, 2, 3, ini kaki 1, 2, 3, yang kaki 1 ini ground. Gini dulur, saya menggambarnya gini. Lah kan gini, ini potensio. Nah biasanya kan ada pendilanya, pendilannya ada yang nyucuk-nyucuk gini lur ya. Nah ini kaki 1, 2, 3. Jadi saya ini menggambar 6 potensio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan menjelaskan yang satu baris ini saja lur. Yang satu baris ini perlakuannya sama dengan ini. Untuk dulur-dulur yang sudah tahu video sebelumnya saya yang modul bluetooth itu pasti sudah tahu penataannya. Kenapa saya menggambarnya seperti ini? Soalnya penataan saya di modul bluetooth itu seperti ini dulur. Oke. Untuk potensio, kaki 1 potensionya disamaratakan atau di jumper itu menjadi ground dulur. Semuanya 6 potensio, kaki satunya itu jadi ground. Jadi ground dulur ya. Oke, jadi ground. Nah ini saya tulis input 1 untuk ini, dan input 2 buat ini, potensio ini. Saya akan bahas yang input 1. Misalkan saya ini pakai input out satunya dari IC itu ini. Jadi out ini masuk ke input ini dulur. Masuk ke sini dulur. Nah, gitu saja dulur. Untuk outputnya ini ke potensio out 1 dan out 2 dulur. Jadi total ini ada out 1, 2, 3, dan 4. Jadi satu input itu buat 2 output. Nah, paham kan dulur? Semoga dulur-dulur paham dengan penjelasan yang saya jelaskan semaksimal mungkin. Oke, untuk output 1 dan 2 nya di potensio, kaki 3 nya itu mendapat resistor 4,7 kilo. 4,7 kilo. Nah ini di jumper dulur mendapatkan output dari potensio input 1. Nah jadi gini dulur. Nah gini saja dulur. Untuk outputnya, maksudnya untuk kaki 2 masing-masing potensio itu akan menjadi outputnya masing-masing dulur. Ini langsung masuk ke soket dulur. Langsung masuk ke soket, dikasih resistor 10 kilo. Saya contohkan ini resistornya 10 kilo. Ini baru masuk ke soket. Nah cuma gitu saja dulur.
semuanya juga begitu. Kaki duanya, potensionya, output masing-masing ini langsung masuk ke soket, dikasih resistor 10 kilo langsung masuk ke soket dan menjadi output dulur. Nah, cuma gitu saja dulur skemanya. Saya bikin sesimpel mungkin, dan pastinya saya sudah membuat ukuran-ukuran lain yang sesuai, dan saya cocoknya yang ini dulur. Misalkan dulur-dulur mau eksperimen di resistor gainnya IC ganti, mungkin kebesaran diganti 47 kilo atau diturunkan ke 33 kilo, tidak apa-apa dulur. Tapi saya cocoknya yang di 100 kilo ini dulur. Oke, untuk potensio saya pakai 20 kilo semua dulur, mono. 20 kilo mono. Saya cuma pakai itu saja. Sudah dulur. Jadi cuma itu saja skemanya dulur. Mungkin dulur-dulur mau screenshot. Saya dekatkan. Nah, silahkan di screenshot dulur. Oke. Tapi sebelumnya saya sarankan jangan men-skip dulur, biar tidak gagal paham dan tidak menghindari kegagalan dalam pemasangan komponennya dulur. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga dulur-dulur paham dengan penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahkataan atau kesalahpahaman. Oh ya, sekali lagi saya tidak menggurui ya dulur. Saya hanya menge-share apa yang saya lakukan, apa yang saya biasa praktekkan di pekerjaan saya ini. Saya hanya meng-share apa yang saya lakukan dan saya tidak menggurui, dan saya pun juga masih pemula dulur. Saya tidak pintar dan masih ada yang pintar di luar sana dulur. Oke, mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.